Analisis transaksi akuntansi. Latihan soal dan pembahasan. Pak Salman menyetorkan uang tunai pada usaha miliknya sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa yang disetorkan adalah uang tunai. Maka hal ini akan mempengaruhi arus harta yang merupakan kas. Karena kas adalah uang tunai. Kemudian, uang ini akan digunakan pada usaha miliknya sehingga dapat dikatakan sebagai modal awal atau investasi pemilik. Sehingga transaksi ini mempengaruhi arus kas sebesar 100 juta dan juga merubah modal atau ekuitas sebesar 100 juta. Selanjutnya, pada 4 September, membayar sewa ruko sebesar 10 juta. Di sini kita melihat membayar sewa, artinya ada pengeluaran. Hal ini setiap pengeluaran akan disebut dengan beban. Beban dapat mempengaruhi modal. Sehingga pada transaksi ini, karena tidak dibayar secara kredit, maka akan mempengaruhi kas. Dia membayar secara tunai. Maka kas berubah jadi berkurang sebesar 10 juta dan modal juga berkurang sebesar 10 juta. Selanjutnya, membeli perlengkapan sebesar 7 juta rupiah. Karena ini membeli perlengkapan, maka asetnya bertambah berupa perlengkapan. Nah, karena di sini tidak ada keterangan kredit, maka ini dibayar secara tunai. Maka asetnya juga ada yang berubah. Apa itu? Kas, karena kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan. Lalu pada tanggal 6 September, membeli peralatan usaha sebesar 75 juta rupiah secara kredit. Karena di sini ada keterangan membeli, pastinya peralatan itu bertambah. Peralatan itu termasuk aset. Aset bertambah berupa peralatan, karena dibayar secara kredit, maka kasnya tidak berubah. Namun, hutang atau liabilitasnya bertambah sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya, pada 9 September 2021, perusahaan menerima pendapatan atas jasa perjalanan sebesar 5 juta rupiah. Karena pendapatan itu mempengaruhi modal, maka modalnya bertambah sebesar 5 juta. Karena ini bentuknya tunai, maka kasnya juga bertambah sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada 11 September 2021, membayar beban listrik sebesar 450.000. Nah, seperti beban sewa tadi, beban listrik akan mengambil uang kas karena itu tunai. Kemudian, modal berupa beban berkurang sebesar 450.000 rupiah. Transaksi berikutnya adalah menerima pendapatan jasa sebesar 6 juta rupiah dan baru dibayar 4 juta. Sisanya dibayar kemudian. Karena yang kita terima adalah 4 juta, artinya kasnya bertambah 4 juta. Dan ada yang belum kita terima, 2 juta. 2 juta itu akan masuk ke piutang atau memberikan hutang. Sehingga perubahan aset yang ada di sini adalah kas bertambah 4 juta dan piutang bertambah 2 juta dan modal bertambah 6 juta rupiah. Kemudian 16 September meminjam uang di bank sebesar 25 juta. Karena ini meminjam uang, maka uang kasnya akan bertambah dan juga hutangnya bertambah dengan jumlah yang sama 25 juta rupiah. Kemudian pada 18 September membeli perlengkapan 5 juta. Artinya perlengkapannya bertambah 5 juta. Karena ini membeli secara tunai, maka kasnya berkurang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian menerima pendapatan jasa 4 juta rupiah. Karena ini pendapatan, maka menaikkan modal. Jadi modalnya bertambah berupa pendapatan sebesar 4 juta. Dan karena ini dibayar secara tunai, maka kasnya bertambah 4 juta. Kemudian membeli peralatan sebesar 8 juta secara tunai. Karena ini udah secara tunai, otomatis kasnya berkurang. Karena ini telah membeli peralatan, pasti peralatannya bertambah sebesar 8 juta.
Kemudian perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Karena ini sudah dibayar pakai uang tunai, maka kasnya berkurang. Karena ini beban gaji, karena membayar gaji, maka modal berupa beban berkurang sebesar 5 juta. Kemudian pada 30 September, memperoleh pendapatan jasa 15 juta. Otomatis pendapatan akan menaikkan modal. Modal berupa pendapatan bertambah 15 juta. Karena ini berupa tunai, maka kasnya juga bertambah 15 juta. Ya, mungkin itu adalah analisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Terima kasih, semoga dapat dipahami.